Hadirin disilahkan duduk kembali. Persidangan untuk perkara nomor 77/PUU/22 Romawi /2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Dari pemohon saya sendiri Prinsipal Rega Felix. Baik, DPR tidak. Video tadi itu cuplikan persidangan pada hari Jumat 13 Desember tahun 2024. Saya di situ sebagai pemohon dalam perkara judicial review Undang-Undang Minerba yang berkaitan dengan permasalahan pemberian izin tambang secara prioritas kepada ormas keagamaan. Nah, jadi dalam persidangan tersebut, ormas-ormas keagamaan itu dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan. Nah, karena sidangnya ini kan sangat panjang ya. Di hari Senin sebelumnya itu keterangan Muhammadiyah. Di tanggal 13 Desember itu adalah keterangan dari NU, PGI, KWI, dan PHDI. Nah, karena sidangnya itu panjang, maka saya buat nih segmen-segmen per ormas. Sehingga kita lebih mudah nih dalam memahami pandangan-pandangan per masing-masing ormas keagamaan. Simak aja langsung yuk. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari PBNU, PGI, KWI, dan PHDI. PBNU sudah siap keterangannya? Kalau yang lain siap juga semua? Baik, dipersilakan dari PBNU dulu di podium, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi, atas nama atau mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya Ulil Afsar Abdallah, salah satu ketua PBNU, akan memberikan keterangan lisan mengenai judicial review tentang Undang-Undang Minerba ini. Saya tidak akan memberikan keterangan yang terlalu panjang. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, kami sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, termasuk kepada PBNU, kami pandang sebagai kebijakan yang tepat, sebagai affirmative action policy yang kami pandang sangat baik, karena memang kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang menguntungkan dan membantu ormas-ormas keagamaan termasuk PBNU dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, dakwah keagamaan, dan pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat membantu kita, NU sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, membawai puluhan ribu pesantren di seluruh Indonesia, puluhan ribu madrasah di seluruh Indonesia
yang dikelola secara mandiri sejak Indonesia sebelum lahir sampai sekarang ini, dan kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi ini kami pandang sebagai kebijakan yang tentu sangat atau akan membantu kegiatan-kegiatan pendidikan yang kita kelola selama ini. Dengan kata lain, kami berpandangan bahwa kebijakan pemerintah ini kebijakan yang tepat, bahkan menurut saya kami pandang sebagai kebijakan terobosan. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah masyarakat muncul semacam keraguan-raguan tentang kemampuan ormas keagamaan, terutama Nahdlatul Ulama, untuk mengelola tambang atau mengelola konsesi pertambangan. Tentu saja keraguan-raguan semacam itu bisa difahami, tetapi tentu keraguan-raguan ini mudah dijawab karena semua ormas termasuk NU itu sebetulnya bukan saja ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan, tetapi kita juga memiliki unit-unit profesional dalam berbagai bidang. Kita memiliki perguruan tinggi, kita memiliki badan-badan usaha, dan kita juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai pihak yang membiayai kegiatan-kegiatan kita secara profesional. Jadi keraguan-raguan semacam ini sebetulnya keraguan-raguan yang tidak beralasan. Nahdlatul Ulama sudah siap mengerjakan atau mengeksekusi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Itu hal kedua. Hal ketiga dan terakhir yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebijakan pemerintah di dalam pertambangan ini kami pandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai aspek keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Selama ini pihak-pihak yang menikmati konsesi pertambangan dan menikmati sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita umumnya adalah korporasi. Tentu saja itu hal yang tidak jelek, bahkan korporasi adalah salah satu fondasi penting di dalam ekonomi kita, tetapi konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah bagi saya sebuah terobosan untuk melakukan pemerataan pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil. Jika selama ini hanya korporasi yang menikmati sumber daya alam kita, maka sudah saatnya penerima manfaat atau beneficiary dari pengelolaan tambang ini diperluas cakupannya. Dan saya kira ormas-ormas keagamaan yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara ini, terutama dalam bidang pendidikan, tentu itu sangat tepat sekali. Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara ini dalam berbagai bidang. Dan saya kira jika pengelolaan sumber daya alam di negara kita sebagian diserahkan kepada ormas keagamaan untuk membiayai mereka di dalam mengelola gerakan mereka, jamiah mereka, ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat sekali. Jika tidak ada keberatan selama ini terhadap korporasi yang
menikmati konsesi tambang, maka bagi saya sungguh aneh jika kemudian keberatan itu diarahkan kepada ormas keagamaan. Mestinya kebijakan pemerintah ini mestinya disambut dengan positif, dengan baik, karena bagi saya atau bagi kami dari PBNU itu adalah wujud dari keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Sekian, Yang Mulia para Hakim Konstitusi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan semoga keterangan ini ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.